Bisa bang. Ini nih. Tuh di situ jalan tuh bang. Lipat kotak dulu tolong. Oke, saya kenalkan yang di samping kanan saya adalah Muhammad Rizaldi Hendriawan. Kemudian samping kiri ini pengacara juga bersertifikat. Yang samping kiri adalah Milah Karmila, pengacara juga, udah dilantik jadi advokat semua kan? Oke. Bocor nih Ki, handphone Ki. Teman-teman sekalian, hari ini ada apa lagi? Bang, ini tadi pagi Tenopi beserta Densu. Ya saya nggak tahu ya. mendatangi Kemensos. Kehadiran mereka ini, mereka yang datangin atau mereka dipanggil gitu, karena tidak ada keterbukaan. Justru menurut saya harusnya Menteri Sosial menemui dan memiliki empati terhadap orang buta, bukan menerima dari oknum yayasan yang menerima atau yang menguasai uang orang buta ini. Karena justru persoalan ini mereka itu adalah yang menurut saya tidak bisa ditemuin oleh Menteri Sosial. Kenapa? Kami sudah tahu bahwa apa yang dilanggar oleh Denny Sumargo maupun apa yang dilanggar oleh Novi, ya tidak bisa Pak Menteri mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang, ya, karena undang-undang itu dianggap sudah tahu paling lambat mungkin minimal 1 tahun setelah berlakunya atau 1 bulan. Jadi tidak ada istilah kalau memang Denny Sumargo salah karena tidak minta izin melakukan penggalangan dana. Kalau memang Novi salah, silakan hukum aja Pak. Ya, karena Agus ini juga yang tidak tahu apa-apa, yang didatangin mereka, dikasih uang, kemudian diobok-obok seperti ini juga, dan diambilkan, dipermalukan, dibully, dibiarkan. Belum habis penderitaan sakit fisiknya pun jalan dan terasa sampai sekarang. Ya, jadi kami agak protes. Kenapa Menteri menerima secara bersamaan baik Denny Sumargo, Novi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ. Nah, harusnya Agus saja waktu itu diterima sama direkturnya, ya, direktur yang tidak komunikatif, yang tadi saya lihat ada nongol direkturnya gitu. Ya, ada apa? Dan anehnya kok Pak Menteri langsung merubah kalimatnya seolah-olah memuju Densu gitu. Padahal jelas-jelas bagi kami Densu ini adalah orang yang berubah-ubah dan membuat suasana semakin memanas. Karena dia menyatakan uang itu akan dibagi-bagikan untuk bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ya kenapa nggak diserahkan aja uangnya sekalian di situ? Buat apa di tangan mereka juga gitu? Dan Menteri Sosial harus bisa membedakan mana uang yang masuk ke rekening yayasan dan mana uang yang masuk ke rekening pribadi. Saat ini 1,3 miliar uang itu adalah masuk ke rekening pribadi dan ditakut-takutin lah si Agus ini, sehingga sekarang digunakan uang itu tidak bisa. Uang itu ada di tangan Yayasan Novi. Nah, sampai pengacara daripada Novi mundur karena tujuannya itu berbeda gitu. Jadi kita melihat ini adalah tujuan adalah konten-kontenan yang dimana hanya mempermalukan dan menambah bulian terhadap Agus. Oleh karena itu, walaupun Pak Menteri boleh baru jadi Menteri Sosial, tapi masyarakat terutama yayasan itu tidak boleh mengatakan dia itu baru dan tidak mengetahui. Kalau Agus wajar tidak mengetahui, ya, undang-undang. Kenapa? Karena dia pikir ajakan yang diberikan oleh Densu adalah menyumbang seikhlasnya, bukan donasi. Sekarang dibalik lagi, kalau donasi ini adalah untuk penyembuhan mata, operasi, dan untuk penghidupan dan kebutuhan Agus. Karena Agus ini bukan hanya matanya saja yang perlu diobati, tapi
kehidupan sendi-sendi sosial ekonominya. Artinya dia perlu tunjangan hidup karena nggak dapat gaji pensiun. Tidak ada salahnya uang itu kalaupun ada lebih buat dia. Nah, kalau memang uang itu nanti akan diberikan atau ada lagi orang buta, ya silakan bikin donasi baru. Nah, ini agak aneh juga bagi kami kalau uang ini jadi rebutan. Nah, jadi menduga adanya kerjasama antara Nopi dengan Densu yang seolah-olah Agus yang memaksa meminta nomor rekeningnya dinaikkan. Padahal kita sudah tahu bahwa kenapa Densu memasang, kenapa sekretarisnya Densu meminta nomor rekeningnya Agus. Dan dari awal juga Nopi mengatakan masalah rekening masuk ke rekening Agus itu tidak ada masalah, karena sama saja selama untuk pemanfaatan kepentingan manfaat berbuat Agus. Tapi belakangan karena didukung netizen dia mengejek-ngejek, selalu merasa saya menjaga kepercayaan, melindungi. Bahkan Pablo pun disuruh jadi pengecar donastur. Jadi nggak ada habis-habisnya. Jadi kita anggap ini adalah konspirasi jahat yang hanya untuk memperolok-olok. Padahal mereka itu kalau ditanya logika hukumnya nggak ada. Logika hukum mereka itu kayak main-main. Jadi uang sumbangan dianggapnya uang titipan. Uang titipan yang bisa diambil kembali. Kemudian uang ini diwakili oleh dia melalui polling, digugat gitu. Untuk dialihkan dalam hal yang lain, itu kan buang-buang waktu. Itu boleh saya katakan adalah kayak orang yang tidak ada kerjaan, kayak mencari-cari kerjaan. Nah, dan itu sangat dilarang dalam kode etik pengacara gitu. Itu yang harus dilaporkan. Nah, saya bingung mereka itu ke organisasi advokat mana. Makanya kan kalau mau bertempur dengan Parat, tunjukin organisasi advokat lu yang mana. Organisasi advokat kayak kita Peradi atau apa? Dan mereka tuh terlalu berani melaporkan saya. Alasannya apa? Alasannya nggak mau pidananya, nggak memenuhi unsur katanya. Unsurnya apa? Etik apa? Paling diketawain sama organisasi advokat. Orang belum mulai beracara tiba-tiba mereka main lapor-laporkan, ya kan? Kecuali saya ini menipu Agus, saya ini melantarkan Agus. Justru saya lah berjuang prodeo membantu Agus gitu. Nah, jadi itu akan menjadi catatan penting kita. Kalau pengacara itu tidak bisa membuktikan bahwa saya melanggar hukum di situ, dia tak. Saya bikin dia guling-guling sampai KO, ya, sampai dia kapok gitu. Ya biar se-Indonesia melihat kebodohannya, bahwa main lapor-lapor nggak sembarang lapor gitu. Saya aja membuat laporan buat Agus itu perlu somasi, perlu apa, ini nggak ada, ya. Nah, oleh karena itu pengacara pembela kaum lemah Farhad Abbas bersama dengan kawan-kawan menyatakan protes dan segera menindak saja, nggak usah dimain-mainin gitu. Karena permasalahan ini juga kami sudah arahkan ke hukum gitu, dan minta Kementerian Sosial untuk berpihak pada orang yang lemah, bukan kepada orang-orang yang mencari uang dengan open donasi. Ya saya nggak tahu kan, yang jelas untuk kepentingan organisasi atau yayasannya. Peran Departemen Sosial adalah peran Departemen Sosial. Nggak usah lagi Departemen Sosial merasa bahwa ada Densu yang bisa, yang bagus seperti ini, nggak. Sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ya kan? Nah, yang mana? Ya udah, itu perannya Departemen Sosial. Kalau membantu Agus, ambil ini uang itu, kasih ke Agus, sah. Nah, kalau Departemen Sosial merasa itu uang tidak boleh, ya suruh aja, nasihatin mereka, balikin aja. Saya dengar tadi katanya untuk manfaat buat Agus. Nah, dan ini kan kuncinya di Nopi. Kalau dia nggak membuat playing victim, masa pertemuan dia dengarin kita sengaja menjebak. Yang waktu itu saya marah-marah, saya nunjuk video, saya marah-marah, saya menunjuk Densu yang waktu itu berbicara lewat telepon, kan nggak sopan. Diundang nggak datang, mau bicara lewat telepon. Kemudian ngeyek kita, bilang ini bukan uang Nopi, bukan uang Farhad. Yang bilang uang Farhad siapa, Den? Ya kan? Nggak ada.
Ini adalah uang dari netizen, subscriber saya. Kalau nggak ada curhat bang, kalau nggak ada Nopi nggak ada. Hei, jangan ngomong yang takabur seperti itu. Kalau nggak ada orang buta nggak ada itu sumbangan, ya. Jadi kalau mereka nggak ada objek atau secara fisik Agus ini buta, nggak ada yang mau nyumbang gitu. Dan waktu kalian mengambil uang itu dengan segala bujuk rayu, ancaman, kekerasan, kalian mengatakan bahwa kapan-kapan Agus membutuhkannya, siap. Sampai sekarang nggak ada. Hanya sampai judul lagunya kapan-kapan kita berjumpa lagi, mungkin besok atau di lain hari, itu aja nyanyi lagunya. Tapi uangnya nggak tahu kemana-mana. Saya dengar mereka mau nenteng-nenteng uangnya ke Departemen Sosial. Untuk apa? Inilah jahatnya mereka. Uang yang Agus diambil, ya akhirnya sahabat kita Alvin Lim membuka, ya, hai para donatur, pendonor uang ke rekening Agus pribadi. Silahkan kalian datang ke kantor Alvin Lim, bawa buktinya, langsung diganti uangnya. Kita umumkan secara terbuka wajah-wajah kalian ini, orang-orang yang menyumbang, yang ngasih pengacara, yang menarik uangnya kembali kita umumkan, dan kalian pulang bawa uang. Nanti ongkos pesawatnya tagih aja sama Novi ya, sama pengacara-pengacara yang ngaku pengacara kalian, ya. Oke, ini adalah satu konspirasi amburadul. Saya nggak tahu hukumannya gimana, agak aneh. Jadi ngejelimet. Saya ngelihat pengacara ini sebenarnya masalah orang yang simple dipermudah, ini jadi ribet gitu. Hai pengacara-pengacara Indonesia, kalian jangan mau diatur sama klien yang punya otak taktik, utak atik yang mengadu antara lawyer, jangan gitu. Jangan kalian paksakan uang udah disumbang, ya mending sih kalau kamu serahkan kembali ke dinas sosial. Tapi harusnya kembalikan aja ke Agus, nanti Agus dicari sama dinas sosial. Baru kami fight sama dinas sosial di pengadilan. Ini jangan kalian udah ambil, gue bawa, itu ngejek, itu nggak bagus. Yang namanya donasi itu adalah ketika dikasih, ya udah dikasih ke Agus. Tapi kalau digiring-giring kayak orang LSM ngomong, kami bertanggung jawab, kami menjaga jangan sampai disalahgunakan, kan nggak enak kedengarannya. Akhirnya yang korban itu Agus gitu. Aku tahulah cara-cara begini. Nanti kalian kalau udah umur 40 tahun, 50 tahun baru kalian menyadari sifat-sifat seperti itu nggak bagus. Kalau masih umur 30 tahun ke bawah itu, di bawah 40 tahun tuh masih adalah gaya-gaya begitu. Dan anehnya ada juga yang udah 40 tahun ke atas, udah merasa selebritis, masih nggak sadar-sadar juga gitu. Ada angin barat, dia pergi ke barat. Ada angin timur, dia pergi ke timur. Jadi apa ngomong gini, yang penting panjang gitu. Yang penting lawan Farhad Abbas. Gaspol lawan Farhad Abbas gitu. Padahal dia tidak mengerti. Kayak tokoh-tokoh kayak Kamarudin Simanjuntak ya. Kamarudin Simanjuntak ya. Kemudian Hotman Paris, kemudian Alvin Lim, dan beberapa tokoh-tokoh besar lainnya itu simple, itu uang Agus, udah masuk ke Agus. Biarkan Agus memanfaatkannya gitu, nggak bisa kalian paksakan. Ya. Jadi sampai detik ini uang masih dikuasai Nopi ya. Dan saya tantang buat Denny Sumargo untuk silakan buktikan kalau Denny Sumargo itu jagoan dan bisa membagi-bagikan uang itu, dialihkan, karena itu uang milikmu kan, kamu bilang milik netizen bukan. Silakan buktikan, lawan saya dengan cara bagi-bagi uang itu. Kita buktikan kehebatanmu dan kekuasaanmu untuk menggunakan uang Agus untuk dibagi-bagikan. Terus nanti kalau orang minta ganti, lu yang ganti, buktikan. Jangan asal ngomong doang ya. Hari ini saya ingin bertanya, kenapa kalian rame-rame ketemu Menteri Sosial? Kenapa? Ada apa? Kalian ini dipanggil, diundang, diperiksa atau di apa? Atau mengadu, terus apa hasilnya?
Yang kami nampak ini adalah kalian ini adalah bersatu untuk melawan orang buta dan melawan pembela kaum lemah Farhad Abbas dan kawan-kawan. Dan sampai sekarang saya katakan saya tidak gentar. Tanpa perlu saya memukul dada saya sampai berbunyi atau menginjak tanah sampai berbunyi. Dengan segala kerendahan hati, kami adalah pembela kaum yang lemah, bersama berdiri, maju, bertahan. Kalau perlu menyerang, kami siap untuk melawan kebatilan, melawan kezaliman. Dan kami adalah orang yang anti terhadap para selebritis, para orang-orang terkenal, orang besar yang mengecilkan orang-orang kecil. Ya, jadi Farhad Abbas tidak akan mundur. Semua solusi permasalahan ini ada. Apabila donatur merasa uangnya harus dikembalikan, silahkan. Dan tolong donatur-donatur itu pakai otaknya, jangan pakai ototnya. Bagaimana kalian mau menguasakan satu orang menggugat di Jakarta di pengadilan mana? Kalian memberi ada beda, berarti kalian harus sidang di seluruh pengadilan Indonesia untuk menggugat Agus. Jangankan 8.000 orang ingin menggugat Agus, 10 orang aja udah. Bukannya kalian membantu Agus, kalian malah menyiksa, kalian mempersulit, mungkin ingin membunuh Agus namanya, ya kan? Nah, saya nggak tahu ini agama apa nih yang donatur punya, tapi saya yakin bahwa donatur ini juga nggak seperti yang sejahat yang dibayangkan oleh pengacara-pengacara yang ngaku-ngaku telah mendapat kuasa dari polling apa segala. Nggak begitu. Mungkin kalau dipanas-panasi, uangnya Agus, orang marah, paling jawab ya dikembalikan saja. Tapi itu digiring oleh siapa? Oleh orang yang loyal Nopi, digiring disuruh masuk jadi pengacara donatur. Itu jahat banget. Tanpa mereka sadari, Tuhan memperlihatkan kejahatan dan kebusukan hati mereka dengan adanya percakapan-percakapan mereka yang mereka lihat secara live. Itu yang saya lihat. Waduh, ini sangat kelewatan sekali. Orang yang mempekerjakan dirinya di bidang kemanusiaan tapi sangat tidak manusiawi. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya protes. Apalagi Menteri Sosial mau konferensi pers bersama gitu. Menteri Sosial itu harusnya konferensi pers sama orang buta. Datangin rumahnya kalau perlu Pak Menteri. Bapak lihat di sana. Kalau mereka itu pakai tas mahal, pakai mobil mewah, gagah-gagah, kaya-kaya, tapi meminta-minta kayak pengemis. Begitu pengemisnya dianggap orang buta dapat, mereka yang kuasai uang pengemisan itu. Terus yang manfaat siapa? Nggak ada kan? Nah, jadi tolonglah. Saya minta sekali lagi Pak Presiden tolong bantu Agus. Wakil Presiden tolong bantu Agus. Kalau perlu Wakil Presiden atau Presiden datangin rumahnya Agus, kayak presiden-presiden di luar negeri. Didatangin rumah orang miskin. Nggak ada sekat gitu. Karena bagaimana kita bisa membangun negara ini, menaikkan gaji guru, menaikkan gaji segala pegawai negeri, kalau masih orang buta ditelantarkan, orang buta diombang-ambingkan, dia antri ke kantor polisi, dia jalan jalur biasa dengan fasilitas tidak memadai, diperiksa di kantor polisi sebagai manusia biasa aja, duduk kayak orang normal, tanpa mempertimbangkan bahwa dia adalah orang disabilitas. Di rumah sakit juga antri, karena rumah sakitnya buta semua orang. Nah, dan kepedulian pemerintah sama orang buta saat ini masih kurang. Ya, padahal menurut saya kalau Pak Menteri foto dengan Agus, mungkin wartawannya lebih banyak lagi diliput berita luar negeri. Betul nggak? Ya? Nah, kalau sama mereka paling yang TikTok aja yang masukin. Bahkan dilarang wartawan. Karena haknya juga, hak penyiarannya hanya maunya ke podcastnya Oknum kontentor di situ, gitu.